Masih pantas nggak Jember dijuluki dengan istilah kota tembakau? Tapi kalau dilihat-lihat negara sejahat itu berarti Mas ya? Nggak ikut-ikut saya. Enggak, saya ada rokok asli Jember namanya Tora. Tora. Nggak ada perbedaannya setelah merokok dan sebelum merokok. Ada keringat rakyat di sini, Pak. Di situ dan sengsaraan pengusaha. Dan saya yakin coba kita sampling siapapun ya, ketemu masyarakat Jember sampling aja random gitu. Pasti impresi tentang Jember itu beda-beda. Hei, buat Anda, Bapak atau Ibu Bupati, Wali Kota, manapun, jangan cuman hadir kepada produk-produk lokal Anda untuk mengajak mereka pameran. Betul, dibawa ke Mandalika itu tapi nggak diajak pulang. Ditinggal. Selamat datang di Geger Geden. Kalau ada geger, kabari kami, nanti kami kabarkan. Ada geger apa, Mas Don? Kenapa Mas Don terus nih? Mas Faru nggak pernah geger kayaknya. Saya orangnya kalem Mas. Ya, ada geger apa ini terbaru di Jember lah? Tapi saya banyak banget ini Mas lihat orang-orang terutama di pinggir-pinggir jalan itu ngerokoknya tuh aneh-aneh sekarang Mas. Ilegal itu, Mas. Aneh-aneh Mas, ada rokok namanya Pintu. Enggak, itu rokok ilegal ya. Berarti sekarang lagi Iya, rame ilegal. rokok ilegal. Gudang kosong. Gudang kosong. Apa? Belum diisi, nama-nama belum aneh? nyetok gudangnya. Oke, berarti kenapa sih banyak rokok ilegal di Jember ya? Iya. Bahkan Jember itu sebagai kabupaten dengan penghasil tembakau terbesar di Jawa Produsen Timur. tembakau Iya. mentah ya. Mentah. Data terakhir 2023 27,25 ribu ton, Pak. Ribu ton gitu Mas. Ribu ton. Itu kalau buat nutup rumah itu berapa rumah yang Ya, kedua? Bisa jadi makanya rumah itu, lagi Pak. ke situ. Ya tadi kembali lagi. Jadi kenapa kemudian banyak rokok ilegal di Jember? Kira-kira apa analisisnya kenapa banyak rokok ilegal di Jember? Nah pasti satu kalau analisis kita itu ya penegakannya, Pak. Ilegal itu kan berarti tidak sesuai prosedur. Nah berarti penindakannya juga tidak signifikan berarti. Oke. Dan yang kedua juga mungkin ini di samping rokok ilegal ya. Tapi kalau saya pribadi ngelihat Jember ini cukup anomali, Mas. Jadi dia itu produsen tadi yang data yang sudah disebutkan 2023 itu 20.000 sekian ton. Itu kan anomali dengan produksi tembakau yang melimpah baik untuk cerutu dan untuk kretek. Itu tapi kalau kita tracking produsen atau industri hasil tembakau khususnya rokok di Jember ini kan cukup minim. Bahkan kita kenalnya rokok-rokok dari daerah sebelah Malang, Pasuruan. Padahal pusat produsen hasil tembakaunya di Jember. Ambilnya dari Jember berarti. Selain penegakan berarti termasuk harga juga ya kayaknya. Orang-orang. Iya, karena harga semakin tinggi apalagi yang jenis filter ya. Jadi orang beralih ke rokok ilegal yang harganya lebih Betul. murah. Tapi ada nggak rokok asli Jember? Ya itu ada. Ini sampai nggak lihat saya lagi ngerokok apa ini Mas? Karena ada rokok asli Jember, jadi ada rokok asli Jember namanya Tora. Tora. Nggak ada Sudironya. Kita sambil ngerokok aja dia Ada beragam rasa ya. ada beragam rasa namanya rokok Tora. Tapi kalau ngerokok nggak ngopi kira-kira aman nggak, Mas? Ya kurang mantep, Mas. Ini bilang aja, Nah, Mas, saya pernah minta. dengar di sini ada yang paling handal, Mas. Oh saya Tapi nggak ada. Paling handal bikin kopi, Mas. sampai nggak tahu saya pernah dikirim ke India Mas bikin kopi. Itu komisil. Bikin Mas kopi. Arno, tolong bikinkan kopi. Oh, jadi ada rokok asli Jember. Jadi artinya produksi rokok lokal itu di Jember juga ada ya, namanya Tora. Ini Ada. juga berbea cukai, Mas. Bea cukai legal kok ini, Mas. Ya, ada bea cukainya. Artinya juga ini menyumbang untuk pembangunan daerah kan. Mas saya pasti pernah dengar Mas Andi soal dana hasil bagi apa? DBCHT. Yang biasanya digunakan untuk acara-acara jalan sehat ya. Jalan sehat, konser musik. Itu yang diingat activity-nya aja ya daripada sosialisasinya. Iya, gempur rokok ilegal, tapi rokok ilegal juga masih rame Masih. gitu. Jadi Rame. kita bertanya-tanya apa yang digempur sebenarnya. Jadi kalau kita melihat produksi tembakonya sangat sangat besar jumlahnya per Terbesar tahun. di Jawa Timur. Terbesar di Jawa Timur. Kemudian banyak rokok ilegal. Masih pantas nggak Jember dijuluki dengan istilah kota tembakau? Nah, kalau dibilang kota tembakau ya bener. Tapi kita cuman produsen bahan mentah. Nah, ya itu. Harusnya idealnya gimana? Kalau kemudian
hasil tembakonya besar. Batik ASN-nya ada yang logo tembakau, Pak. Bahkan logo-logo universitas yang cukup ternama di Jember itu tembakau. Tapi kemudian yang menjadi anomali, rokok lokal kok kemudian tidak industri lokal kok tidak tumbuh di permukaan, dan teman-teman muda nggak tahu di sini yang ngerokok lokal siapa aja gitu. Jadi ini sangat anomali, rokok ilegal banyak, produk lokalnya belum tumbuh. Kira-kira analisanya gimana, Mas? Kalau kita ngomong produk lokal kok nggak tumbuh ini? Kalau rokok ilegal tadi jelas ya, penegakan kurang, harganya murah, orang lari ke rokok ilegal. Mas, tapi ini ngomong-ngomong saya disuruh buat kopi tuh nggak bisa ngomong. Nah, mungkin Mas Faruk analisanya gimana ini? Analisanya gimana, Mas? Kenapa kok rokok lokal kayak Tora? Industri rokok lokal kok nggak bertumbuh pesat di kota tembakau yang kalau secara logika sebenarnya dari bahan baku mudah aksesnya, melimpah sepanjang tahun. Tapi kenapa kok industri rokok lokal itu? Dari sisi konsumen ya, Mas, saya perokok aktif, Mas. Samaan perokok katanya sehari bisa 8 bungkus, Mas. 8 bungkus, Mas. Kadang itu kalau misalkan daun saya gini kan jadi rokok, Mas. Itu kan nak sampean kayak dukun iku kok serius. Mas, ini enggak dipersilahkan, Mas. Apa itu, Mas? Oh, kopinya, Mas. Bebas, Mas, di sini egaliter, Mas. Egaliter, oke. Balik lagi ke sisi konsumen tadi, Mas. Sik. Wah, enak Pak rokok Tora, Pak. Kenapa? Cita rasanya kayak apa? Pokok enak, Pak. Aku nggak ngerti, pokok enak. Aku kan bukan rokok yang banget, cuman ini enak, Pak. Betul. Lanjut, Mas. Apalagi ada flavor-flavornya. Oh, ini rasanya sampai apa, Mas? Royal. Rasa aku anggur. Oke, Royal lanjut, itu ada badunya berarti. Kenapa rokok lokal kemudian kurang tumbuh di Jember yang kota tembakau ini katanya kan? Nah, dari sisi konsumen, Mas, ya, tentu saya sama teman-teman yang ngerokok di lingkaran saya itu lihatnya termakan aspek promosi, Mas, pasti. Itu kan banyak banget pilihan-pilihan itu, terutama yang tersedia di toko-toko retail. Itu kan tentu rokok-rokok yang brandnya besar-besar, Mas. Dan kita udah termakan di media sosial, kita lihat di YouTube dan lain-lain. Itu kan munculnya kayak gitu, Mas. Kita secara nggak langsung terreferensi, Mas. Oh, ini rokok enak kayaknya. Oh, jadi kita diserang ini ya, mindset kita akhirnya karena lihat di mana-mana tadi ya. Betul. Dan kekhawatirannya, Mas, kalau produksi lokal biasanya kita kan masih belum tahu, Mas, kualitasnya enak atau enggak. Ada kekhawatiran kayak gitu, Mas. Tapi setelah kenal Tora, ini, Mas, yang menurut saya, oh ternyata nggak semua hal yang dilihat dari bungkusnya itu sesuai sama hasilnya, Mas. artinya secara taste rokok lokal bisa bersaing kan? Ternyata, Mas, rokok lokal itu bisa jadi lebih enak, Mas, daripada rokok-rokok yang dewasa. Nggak terlalu menjilat ya, Mas. Enggak, aman. Nah, pertanyaan Andi tadi soal kenapa industri rokok lokal. Tadi yang pertama soal dimensi promosi yang kalah bersaing. Iya. Terus apa lagi, Mas Sun? Nah, kalau saya sempat diskusi dengan beberapa teman itu salah satunya kebetulan ada teman produsen rokok. Oh, produsen rokok Di Jember. Itu cerita di kenapa rokok lokal itu tidak bisa tumbuh kembang seperti anak balita. Jadi rokok ini salah satu bisnis yang kemudian modalnya harus di depan semua, Mas. Ya, modalnya harus di depan. Iya, jadi mulai tembakau itu nggak bisa kasbon, Mas. Tembakau, oh iya, karena supaya jadi rokok kan minimal ya harus 2 tahun tembakau di depan ya. Tembakaunya yang cukup lama prosesnya dan juga petani kalau industri skala rumahan ya. Itu kan dia tidak bisa langsung istilahnya nebas tembakau sekian banyak. Kalah dengan produsen-produsen besar, apalagi yang tingkat nasional. Itu dari segi bahan baku. Dan yang kedua, dari segi cukai, Mas. Cukai ini kan sistemnya kayak materai. Oh, gimana itu? Jadi harus beli di depan semua. Oh, ya modalnya besar banget itu. Berarti makanya untuk produsen rumahan, nah itu ada kaitannya juga. Kenapa banyak rokok-rokok ilegal itu tadi? Sehingga yang mungkin modal-modal minim tapi ingin dapat keuntungan besar, ya salah satunya tidak menyertakan nilai cukai itu tadi. Oh iya. Tapi kalau dilihat-lihat negara sejahat itu berarti, Mas, ya. Nggak ikut-ikut saya nggak nyerang negara. Justru kalau sayang dengan negara dan nasionalismenya tinggi harus beli rokok yang bercukai. Iya, kalau legal itu kejahatan, Pak, nggak boleh, Pak. Apalagi cukai ini, Pak. Pajaknya itu langsung dinikmati oleh daerah, dia DBCHT itu. Iya. Berarti ini ya bisa jadi bagian dari pendapatan asli daerah. Berarti kalau kita tadi promosi rokok lokal itu kalah, permodalan juga kalah. Modal. Kemudian apa lagi?
soal iya ya tadi beli cukai harus di Beli depan cukai, semua atau modalnya kemudian harus putar. ya termasuk ya aspek-aspek pajak-pajak lainnya. Terus kira-kira apa lagi? Tapi ini juga sih Mas, ketersediaan stok Mas. Biasanya kita kalau ngerokok itu kan males banget ganti-ganti Mas. Kalau udah cocok itu terus Mas. Dan itu kalau nggak tersedia otomatis kan kita ya gimana namanya perokok aktif kan harus ganti rokok Mas. Oh ini ya, artinya di setiap warung rokok lokal itu harusnya juga merata juga karena kalau kita cari, ada, beli. Ya itu kaitannya dengan modal tadi Mas. Sehingga untuk produsen kecil itu kan tidak bisa langsung bikin skala distribusi yang bicara Jember lah 31 kecamatan. Kalau mau merata seenggaknya harus punya sales 31. Per kecamatan. Per kecamatan. Belum ada supervisornya, belum aspek rumah produksinya. Sehingga untuk secara permodalan, nah di sini perlu campur tangan pemerintah. Kalau saya melihat, ya, campur tangan itu kan tidak harus fresh money Mas. Saya nggak sepakat kalau dikit-dikit fresh money. Tapi memang benar ketika Kabupaten Jember mengatakan dirinya sebagai kota tembakau karena hasil tembakonya sangat banyak begitu, ya harus ada rokok lokal yang terkenal dan kemudian dinikmati oleh banyak orang gitu, punya pangsa pasar yang menasional. Sehingga ketika orang tanya Jember rokoknya apa, orang ini gitu langsung bisa nyebut 1 atau 2 rokok gitu. Jadi representatif Mas ya. Jadi produknya nggak cuma logo-logo tembakau toh ya. Iya, nggak hanya logo gitu. Patung gitu ya. Ya. Bahkan sekarang patungnya udah bukan tembakau Mas. Udah apa? Ya bisa dicek sendiri di alun-alun Jember udah bukan tembakau lagi. Burung terbang gitu. Ya, oke. Kira-kira apa lagi keuntungan ketika kita punya produk lokal tuh produk dari Rokok tembakau, rokok misal Pak. Industri rokok. Tapi sebelum itu Pak, saya harus Nyedot. rokok Tora, rokok asli Jember. Ini Mas ada yang mangga. Kalau yang mangga ini katanya Kalau nyedot Mas, bukan cuma tembakau yang kerasa, tapi serasa mengunyah mangga. Iya. Jadi apalagi keuntungannya tadi? Nah, kalau dari sisi keuntungan sebenarnya banyak. Satu pasti kan kalau kita bicara rokok pasti kalau olahan tembakau di Jember itu kan nggak jauh dari kretek. Karena suplai tembakau terbanyak salah satunya itu kasturi di Jember. Dan itu menjadi bahan baku kretek, salah satu bahan kretek kan di mix itu. Pasti nanti akan menjadi sebuah industri yang padat karya, menyerap lapangan pekerjaan. Oh iya ya karena kan manual ya, jadi Betul. manual. Oh iya. itu secara kategori Ini kebakaran kayaknya Mas. SKT ya. Aduh, damkar. Terus apa lagi selain menyerap tenaga kerja yang banyak? Satu, menguatkan branding kota. Iya, Karena sudah jadi dikenal sebagai kota tembakau. Nah, sehingga produk turunannya bisa nanti outputnya selain brandingnya kuat, itu juga jadi pesona wisata baru juga. Oh iya. Kayak misal Kudus tuh kota kretek. Gitu. Iya. Kota suci itu. Kota suci Madiun. Jangan ngerubah simbol Terus apa lagi kira-kira Mas Faruk? Yang pasti Mas kalau udah ada industrinya berarti investasi Mas. Investasi secara nggak langsung kalau misalkan ini ada istilah Mas, aglomerasi pabrik Mas namanya. Gimana itu? Nah, pemerintah daerah itu kalau sudah tahu komoditinya apa, kalau misalkan pabrik-pabrik kecil ini Mas dijadikan satu, ada aglomerasi itu namanya pemusatan pabrik. Ini secara Kawasan ya. kawasan Mas masuknya, jadi kawasan ya hasil olahan tembakau itu tadi. Ini secara nggak langsung nanti bakal terbentuk Mas ekosistemnya di sana. Yang merasakan kemudahannya siapa kalau bukan pemain kecil Mas pastinya. Oh iya, support pengusaha lokal. Betul. Nah, iklim itu Mas nanti yang bakal mendatangkan investasi Mas. Oke. Nasional maupun internasional. Lokal juga ya. Menegaskan identitas kabupaten, kemudian menyerap tenaga kerja, mendatangkan investasi. Gitu. Apalagi kira-kira? Positif, banyak positifnya. Iya, ya salah satunya juga disadari atau enggak, Mas? Rokok ini salah satu pajaknya yang bisa dinikmati langsung oleh daerah. Kita kenal istilah DBCHT. DBCHT ya. Dana bagi hasil cukai tembakau. Nah itu bisa langsung, oke, kita boleh bangga dengan cerutunya ya. Tapi kan cerutu itu ketika diekspor ya ada sharing di sana. Dividennya pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Dan secara penikmat kayaknya
segmented banget kalau cerutu ya Mas ya. Iya, dan bukan jadi kebutuhan. Ya nggak mungkin Pak Kuli nyerutu. Atau mahasiswa nyerutu ya ada, cuman persentasenya kecil. Ya rata-rata sekedar ingin coba. Jatuhnya terlalu Meksiko. Iya benar Pak ya. Kalau rokok ini kan semua kelas sosial, apalagi di Indonesia, itu mulai dari yang paling bawah, menengah semua ngerokok sih kayaknya. Dan ada perubahan kebiasaan karena cukai naik, harga rokok naik, terus sekarang mulai geser ke kretek kan teman-teman kan. Kretek. Dan beberapa brand besar itu juga mulai gencar memproduksi kretek dan kemudian kembali diiklankan lagi kan. Jadi memang ada perubahan kebiasaan untuk menuju ke kretek. Jadi Tora rokok asli Jember jadi pilihan. Gitu. Betul. Terus ini soal ini ya. Tadi kita membayangkan jika Jember rokok lokalnya tumbuh dan kemudian disupport oleh pemerintah daerah. Apalagi yang perlu kita bahas soal produk tembakau ini? Sejalan dengan yang sudah kita bahas tadi. Nah ini mic saya kok tiba-tiba turun sendiri. Loyo sih Mas. Mungkin karena juga belum ngerokok produk lokal Jember. Perbedaannya setelah merokok dan sebelum merokok Mas. Ada keringat rakyat di sini Pak. Di situ dan sengsaraan pengusaha. Iya. Apa Pak ini Pak? Nah tapi aku sepakat sama yang dibahas sama Faruk tadi. Soal itu akan menjadi kawasan. Nah dengan adanya kawasan itu pasti kan bukan cuman pekerja yang merasakan dampak perputaran ekonominya dari industri olahan tembakau itu. Setidak-tidaknya misal nanti contoh mana yang paling banyak kasturinya kita lihat Jember Utara misal. Itu ada kawasan tersentral industri hasil tembakau. Maka mau nggak mau di sana kosan akan tumbuh. Kemudian ya perputaran uang juga akan ada domino efek ya di sana. Betul. Domino efek. Bayangkan. Ya terus ini kan kita di awal itu kita bilang bahwa apa ya saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah supaya rokok lokal ini tumbuh dan berkembang gitu ya. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Aku kalau ngomongin ini selalu ketawa Pak. Selama ini pemerintah daerah itu kan sekedar formalitas. Hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan produk-produk lokal. Produk-produk lokal. Dalam hal ini rokok lokal. Yang paling utama memperumit izin usaha, Mas. Jangan dilakukan untuk memperumit. Oke. Nah, bisa jadi Mas kepengurusan izin dari rokok-rokok itu, industri rokok kecil itu karena susah akhirnya ya memilih jalur-jalur ilegal, Mas. Makanya banyak rokok ilegal tuh karena selain nggak mau mengeluarkan kos lebih, mungkin ada sesuatu yang dipersulit gitu-gitu. Harus ada birokrasinya orang terlalu panjang. Birokrasinya terlalu panjang. Oke. Tapi kalau bicara legalitas, Mas, ini temen jenengan dan temen jenengan itu Mas sempat ngomong sama saya, Mas. Di Jember itu ada 28 pabrik rokok, Mas. Dan tapi yang aktif dan eksis berapa? Hanya 5 yang beroperasi, Mas. Hanya 5 yang beroperasi itu dan yang punya cukai ya. Yang punya cukai, Mas. Itu yang mengurus izin ya, Mas ya. Legalitas. Belum lagi industri-industri yang mungkin belum diurus, Mas, legalitasnya atau enggak izin-izinnya itu, termasuk pembelian cukai. Nah, bayangkan Mas, kalau misalkan serapan dari kawasan industri hasil tembakau itu besar, otomatis petani mau menanam tembakau di Jember lagi, Mas. Emang sudah banyak yang beralih, Mas, dari tanaman? Banyak, Mas. Kemarin menanam ganja. Berlebihan. Enggak ulangi, Mas. Banyak, Mas. Kemarin lebih banyak yang menanam palawija, kemudian yang sekarang lagi tren-tren itu ada hidroponik seperti itu, Mas, kayak gitu. Nah berarti kan sebenarnya ketika industri ini kita bicara industri rokok ya atau olahan hasil tembakau itu tumbuh, bukan cuma masyarakatnya saja yang menikmati perputaran ekonomi itu, tapi daerahnya, pemerintah daerah dalam konteks ini juga diuntungkan karena PAD otomatis. Iya, pasti. Nah tadi hal-hal yang nggak boleh dilakukan pemerintah, jangan memperumit, terus jangan apa lagi? Jangan terjebak pada kegiatan-kegiatan formalitas. Formalitas. Ini berlaku untuk semua usaha, lini usaha ya, terutama produk lokal. Nah, jadi banyak kita lihat fenomenanya. Buat Anda, Bapak atau Ibu Bupati, Wali Kota, manapun, jangan cuman hadir kepada produk-produk lokal Anda untuk mengajak mereka pameran. Betul, dibawa ke Mandalika itu tapi nggak diajak pulang. Ditinggal. Nah,
Karena trennya di mana saja itu kita nggak bicara Jember. Kalau bahasa kerennya gimmick ya. Gimmick. Mereka kita adakan pameran misal di alun-alun atau apa, istilahnya ditebas beli begitu. Nah oke, itu bisa membantu tapi kan short term, hanya membantu dalam jangka singkat aja. Sedangkan keberlangsungan bisnis itu nggak melulu cuman kamu tebas hari itu aja. Iya, makanya tadi solusi kita juga harus ada ditumbuhkan ekosistem yang baik kan soal itu. Kalau bahasa kerennya goodwill. Goodwill ya. Secara nggak langsung mas, sebenarnya tamu-tamu pemerintahan itu dari sektor swasta maupun ya sektor pusat mas, pemerintahan yang lebih tinggi lagi, itu kalaupun ada semacam tur ke beberapa industri tembakau, itu kan secara nggak langsung membuat industri tembakau di Jember dilirik. Betul. Dan value daerah pasti. Betul, pasti meningkat mas dari branding itu. Ada banyak kemungkinan mas, yang mungkin dan kemungkinan. Oke, berarti tadi jangan dipersulit perizinannya soal administrasi, kemudian jangan cuman gimmick. Terus yang lebih penting lagi saya nambahin nih, jangan cuman lip service. Biasanya tuh gini, kepala daerah terpilih, dilantik, 100 hari kerja pertama itu lip service, dia ngomong A, ngomong B, ngomong C. Tapi sebetulnya nggak punya iya banyak ya, nggak punya skala prioritas yang jelas. Ya bolehlah ngomong kepada media gitu bla bla bla. Cuman secara nyata itu dilakukan dan konsisten sehingga selama 5 tahun ini ada hasil akhir yang jelas gitu. Karena pemerintah daerah itu sangat suka kepada kebijakan yang populis itu mas, yang populis dan aspal jalan, fisik lah, itu udah diklaim nih keberhasilan dan sebagainya. Padahal ada aspek lain yang itu bisa ditinggalkan begitu, menjadi legacy yang jelas dan dinikmati oleh masyarakat gitu. Itu penting. Makanya kita tracking misalnya di jejak digital itu, di bicara pemerintahan Kabupaten Jember ya. Saya pernah baca pada tahun 2022 itu bupati yang saat ini pernah menjanjikan industri atau kawasan industri hasil tembakau. Oh ya. Nah itu kan sebenarnya angin segar di sana. Angin segar. Tapi ya kembali seperti yang Anda sampaikan tadi, hanya lip service, kemudian eksekusinya tidak ada. Tapi aku ngebayangin gini sih Pak. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh pemerintah daerah terpilih. Hari ini kan ntar lagi ada pelantikan nih. Medio Februari sampai Maret. Pertama birokrasinya harus oke dulu. Soalnya begini Pak, kadang kepala daerahnya oke nih, visinya bagus. Kepala-kepala dinasnya karena mungkin faktor usia, faktor tidak mau belajar lagi, akhirnya stuck, tidak bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh kepala daerah terpilih Pak. Jadi harus penataan birokrasi. Kemudian skala prioritas. Nggak bisa menurutku Pak, semua harus digarap. Semua ini harus ada skala prioritas tertentu. Ngomongin Jember, skala prioritas yang bisa dilakukan. Tadi kita udah ngomongin rokok, kita ngomongin apa yang bisa dilakukan untuk produk lokal. Kira-kira prioritasnya apa? Top 3 lah, top 3 untuk ngomongin Jember. Yang paling utama mas, yang jadi keresahan masyarakat ya otomatis banjir. Di musim-musim seperti ini ya. Ya enggak, ini ngomong skala makro. Skala makronya. Sebenarnya berangkatnya ya dari PDRB kita, Pak. Dari data itu sudah terlihat bahwa PDRB terbesar kita dari pertanian. Oh iya. Dari tahun ke tahun itu tidak pernah berubah. Berarti sehingga pemerintah tidak apa ya, kalau bahasa anak sekarang nggak usah ngide keluar dari komoditas unggulan itu. Iya, karena yang sudah pasti jelas dan terang adalah pertanian. Pertanian, perkebunan lah. Misal jangan apa ya, tiba-tiba loncat pengen jadi kota industri sepatu, itu kan nggak ada akar historis dan filosofis. Biar Jawa Barat kalau itu. Dan bahan bakunya nggak ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan yang selama ini Jember dikenal sebagai produsen bahan-bahan mentah, misal pertanian, hasil bumi dan segala itu jadi produk jadi. Oh, jadi hulu dan hilirnya diurus di sini, keluar tinggal jual. Oh, oke. Ya, benar-benar sih. Perkebunan, pertanian. Terus nomor 2 kira-kira apa yang itu betul-betul Jember banget? Nggak bisa kita meniru daerah lain kan. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing kan. Dan yang nggak kalah penting tadi, selain dari segi komoditas, kita itu harus mulai menetapkan identitas yang jelas. Karena kalau kita telusuri dari bupati A, B, C, berganti bupati itu berganti lagi identitasnya. Sekarang Jember Nusantara, Pandalungan, terus sampai sini apa lagi? Pernah Jember Kota Solawat. Nah itu harus ada apa ya? Kajian sedikit meredam ego juga sih. Iya. Kalau identitas kota itu menurutku ada 2 hal ya. Bertumbuh pada historis kebudayaan yang jelas dan secara filosofi itu bisa digunakan untuk membangkitkan
kecintaan pada Jember, terus ada makna yang futuristik begitu kan. Iya. Kalau kemudian kota tembakau, kemudian simbolnya ada elang, ada Garuda kan agak. Iya. Dan saya yakin coba kita sampling siapapun ya, ketemu masyarakat Jember sampling aja random gitu, pasti impresi tentang Jember itu beda-beda. Nggak satu suara gitu ya. Iya, karena nggak ada kesatuan. Ada yang bilang tiba-tiba Jember bumi akik Mas. Ya. Pernah dulu usum itu. Ada yang bilang Jember kota tembakau, kota apalah. Kota karnaval gitu ya. Suar-suwir. Suar-suwir juga produk lokal. Kalau kita ketik di Google tuh Jember juga dijuluki. Sekarang bukan suar-suwir, Pak. Kue kota kacang. Oh, kota kue kacang. Iya, karena di Mayangan kan banyak ya. Mayang, Pak. Itu beda itu pantun kalau Mayangan itu. Oh iya. Oh iya. Tuku kue. Iya. Oh iya. Terus ya memang harus ada identitas. Apalagi kira-kira skala prioritas untuk pemerintahan daerah karena nggak bisa di cover. Pariwisata Yang masih jadi PR sampai sekarang, Pak. apa itu? RT RW dan turunannya. Yaitu ya outputnya nanti zonasi itu tadi. Ada zonasi industri, tembakau, ada zonasi ini. Nah sekarang kan ya hukum rimba sistemnya. Siapa yang punya duit ya bisa aja kayak bicara perumahan misal. Nah agak melebar dikit ya. Bicara perumahan. Ya, siapa yang punya duit dan keluar izin ya bisa bikin perumahan karena nggak ada zonasinya itu tadi. Iya benar ya itu belum selesai sehingga penataan kabupaten ini kurang jelas juga. Acak-acakan. Wilayah kampus tiba-tiba ada apa gitu. Ada karaoke. Iya benar-benar sih. Jadi harus ada skala prioritas. Tapi kalau kita ngomongin pariwisata nih, ini terakhir ya pariwisata. Sejauh mana kita bisa mengembangkan pariwisata karena berkali-kali kan dibanding-bandingkan dengan Banyuwangi. Kalau ngelihat potensi pariwisata Jember, harusnya sih dari segi kualitas dulu Mas ditingkatkan. Kualitas dan mentalitas. Karena sekarang kan terlalu banyak opsi untuk kita bisa wisata, bisa liburan Mas. Dan nilai jual itu muncul kalaupun ada user experience dari orang-orang yang mengunjungi Jember itu kesannya worth Mas liburan di Jember. Coba kita telusuri Mas. Sejauh ini isu-isu yang muncul di permukaan pariwisata Jember itu cuma mahal. Kedua nggak worth it sama harganya. Terus akses menuju tempatnya juga. Nah, kalau sekarang akses udah lumayan gampang ya Mas. Cuma apa yang didapat sama pengunjung itu rasa-rasanya kurang worth it dari segi harga itu. Ya untuk hanya sekedar tahu ya. Betul. Mungkin dari segi perawatan juga Mas. Atau enggak terakhir dari event pariwisata itu kalaupun memang mau jadi fokus pariwisata ini harus digenjot Mas. Oh iya. Ya memang complicated ya. Jadi ngomongin pariwisata juga ngomongin kesiapan kan ngomongin sumber daya manusianya. Bagaimana kemudian dia menyambut wisatawan, hospitality-nya harus oke juga. Itu harus harus siapkan. Selain infrastruktur ya, baru nanti diperbanyak event, kemudian juga diperbanyak juga paket-paket Pak. Banyuwangi yang melakukan itu kan. Dan itu masyarakatnya juga harus siap Mas. Karena nggak sedikit juga di luar daerah Mas, itu yang wisatanya udah mulai dilirik, tapi masyarakatnya yang agak rese. Misal? Contoh akhir-akhir ini ada beberapa curug Mas di Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau di Bromo, di Jawa Timur itu yang paling dekat adalah Bromo. Itu kita udah masuk, ada bayar retribusi dan lain-lain, tapi masih ada tarian istilahnya pungli lah. Pungli ya? Dari masyarakat sekitar juga, karena merasa di sana mereka berkontribusi untuk membangun ini, membangun itu. Iya, warlock. Warga lokal. Nah, mentalitas masyarakat itu harus juga seimbang Mas sama pembangunan yang dibentuk pemerintah daerah. Misal apa? Kalaupun pemerintah daerah sudah meningkatkan fasilitas atau sarana prasarana ini, membangun wahana ini, di sana mereka kan ada aspek-aspek usaha yang bisa dikembangkan. Penyediaan konsumsi misalnya Mas. Bisa bikin warung, bisa bikin apa? Hidup lah di kawasan itu. Betul. Jadi nggak cuma sekedar narik, itu kan kesannya ada unsur premanisme Mas jatuhnya. Oh iya kalau kemudian pariwisata itemnya itu semua ya variabel supaya orang datang ya. Kayaknya semangat untuk mengaktifkan bandara Noto Hadinegoro itu kurang oke karena
oke, ada bandara dan aktif, tapi orang mau ke sini tuh karena apa kan? Iya. Jadi daya tariknya dulu yang dihidupkan. Iya, urgensinya apa gitu. Di rumah kita sendiri kita hidupkan mulai dari produk lokalnya. Produk lokalnya, kemudian pariwisatanya dan lain hal sebagainya. Itu baru orang akan mau datang. Kalau mau mengandalkan misal dulu cita-citanya menghidupkan bandara untuk bisnismen. Nah, bisnismen ini juga berhitung, Mbak. Betul. Kalau sekali terbang dan aksesibilitasnya juga nggak mudah. Betul. Iya. Masuk Masuk ke bandara serasa kayak peternakan kambing kan. Nah itu faktanya kan. Itu juga masalah promosi. Yang bikin nggak menarik di Bandara Jember itu kan salah satunya review juga, Mas. Kita pengen nyoba, mungkin ada ketertarikan, Mas. Oh, di Jember bisa akses ke Madura secara cepat, Mas. Tapi begitu kita lihat, Mas, referensi-referensi di YouTube, dia masuk situasinya sepi, tiba-tiba ada orang ngarit Mas di sana. Iya, Feel like home. Iya, tapi memang gini, Pak, soal bandara itu nanti problemnya kalau nggak disiapkan untuk menarik, Iya, daya tariknya tuh. Okupansinya rendah, akhirnya juga maskapai juga apa ini saya. Nah, artinya juga, Mas, pemerintah daerah jangan terburu-buru untuk promosi, Mas, belum kualitasnya dinaikkan. Berarti ada tahapan yang jelas. Ada tahapan yang jelas dulu. Ya, kita inilah kembali lagi lah tadi pemerintah daerah produk lokal, apalagi ini kota tembakau identitasnya, kemudian ada rokok lokal yang perlu disupport, ya tolonglah dipikirkan supaya jelas dan tegas kita ini kota apa. Betul. Walaupun julukan kota itu memang nggak hanya satu, Pak, Banyuwangi atau daerah lain juga sebutannya macam-macam, cuman harus worth it gitu loh, harus relevan antara yang dikatakan sama faktanya gitu. Nanti ada nggak berani bahasa ya. Jadi contoh ya, ini kita sebagai warga Jember, kayak kita bicara kota karnival, Pak. Kota karnival itu kita merasakan cuma setahun sekali, Pak. Kalau memang kita menisbatkan diri sebagai kota karnival, harusnya mau kita datang di bulan apapun, vibes kekarnavalan itu ada. Betul. Dan baru, Mas, ada hari raya karnival itu kan. Iya, puncaknya hanya di bulan Agustus. Iya sih. Tapi setelah itu ya selepas Agustus nggak ada apa. Tapi setahu aku ngobrol di mana juga salah satu embrio tumbuhnya festival daerah itu dari Jember. Ini ya Bang almarhum dari Dinan Faris yang mengedukasi daerah-daerah lain. Tapi kayaknya yang lebih kencang buat festival tuh tetangga. Betul. Tapi kan bagaimanapun oke, kita bisa jadi pelopor, Pak. Tapi tetap yang dikenal itu yang bisa mengembangkan dan sustain sampai sekarang. Betul, konsistensi memang agak berat. Tapi, Mas, kalau dilihat-lihat dari iklim masyarakatnya sebetulnya mendukung, Mas. Kita lihat dari agenda 17-an, Mas. Itu nggak akan berhenti mulai dari tanggal 17 sampai ke November, Mas, kalau di Jember. Oh iya, kecamatan-kecamatan. Tinggal berarti kan pengelolaan dan ada guideline yang jelas, Mas. Oh iya sih. Misal di beberapa daerah ada ciri khusus misal, Mas. Apa yang diangkat sama itu akan menjadi riak-riak kecil seperti industri rokok ini, Pak. Ketika dibiarkan begitu saja ya tetap ada tapi nggak tapi kerasa, stuck di situ, tidak akan bisa menjadi produsen. Semua yang kita kenal produsen rokok besar itu ya semua awalnya dari kecil. Iya, dan pemerintah daerah kehadirannya diajak ya istilahnya kolaborasi bermakna, itu penting. Dan jangan menyempitkan kehadiran pemerintah daerah itu hanya pada bantuan finansial, bantuan. Saya yakin pengusaha kita itu mentalitinya nggak sempit itu. Mereka yang dibutuhkan dipermudah perizinan seperti yang Faruk bilang tadi. Ada banyak variabel sih, Mas, sebetulnya. Ya terbantunya dengan KIHT itu, kawasan industri hasil tembakau. Karena olahan hasil tembakau itu nggak cuma rokok sebetulnya. Ada apa lagi? Ada minyak wangi, ada merchandise gantungan kunci itu, Mas. Tembakau di resin. Iya, benar, Mas. Ada banyak banget, Mas, kalau dilihat di internet itu, Mas. Iya, sama lah. Banyak hal yang lucu-lucu di Jember. Misal adik kita tuh kan ada museum Jember. Tapi coba aku berapa kali sampling mahasiswa, ada yang tahu museum tembakau Jember? Ada tembakau, ada coklat, Mas, di sini. Di mana ya gitu. Jadi banyak potensi yang kurang dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Bahannya sudah ada, tinggal bagaimana meng-create lebih bagus. Ya kita berharap banyak lah sama pemerintahan baru. Bentar lagi 6 Februari. Mungkin ini menjelang kita di akhir perbincangan ya. Solusi dari kita nih untuk industri rokok ini hidup. Yang di awal kita bahas ya, berarti dibantu promosinya. Bantu promosi. Didorong ekosistemnya. Betul. Bentuk iklim ya, Mas. Berarti.
Terus yang ketiga, fasilitasi dari pemerintah, Mas. Fasilitas tadi ada perizinan dan yang lain. Yang keempat ini paling penting, Mas. Ya komitmen pemerintah untuk mau benar-benar menonjolkan tembakau ini sebagai komoditas. Betul. Berbicara fasilitas tadi, selain perizinan juga pemerintah bisa hadir untuk menyediakan semacam tempat untuk menyimpan atau menghimpun produk tembakau agar gudang besar. Para industri kecil ini bisa membeli sewaktu-waktu, Pak. Ya karena di persyaratan paling tidak ada 200 meter lahan ya, Mas. Iya. Dan saya baru tahu juga tembakau yang bisa dipakai kan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, jadi harus ada penyimpanan yang oke. Dan banyak hal lah yang bisa dilakukan kalau difasilitasi, kemasannya diperbagus dan lain sebagainya. Ya banyaklah keuntungannya lah. Jadi itulah dari kami Geger Geden, kita ingin mendorong produk lokal utamanya tembakau semakin digemari, semakin dikenal dan semakin jelas ini identitas Kabupaten Jember ini apa. Oke, terima kasih. Geger Geden akan kembali. Kalau ada geger kabari kami supaya kami kabarkan. Terima kasih telah menonton episode ini dan kita semua full senyum karena paru-paru kita merokok Tora.